Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan napas dan kekuatan kepada kita hingga sampai di pertengahan bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ketakwaan, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Jangan sampai semangat kita layu sebelum Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Ramadan begitu mulia? Mengapa bulan ini disebut Sayyidus Syuhur? Jawabannya bukan sekedar karena kewajiban puasa, melainkan karena di bulan inilah Allah memilih untuk menurunkan surat cintanya kepada penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tanpa Al-Qur'an, manusia laksana berjalan dalam kegelapan tanpa pelita. Al-Quran adalah pemutus rantai kesesatan jahiliyah. Rahimani wa rahimakumullah. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana kitab suci ini sampai ke tangan kita. Para ulama bersandarkan pada penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dua tahapan turunnya Al-Quran. Tahap pertama, turun secara jumlatan wahidatan, turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Peristiwa agung ini terjadi pada malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar, malam kemuliaan. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Tahap kedua turun secara bertahap
atau berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Proses ini berlangsung kurang lebih 23 tahun, disesuaikan dengan kejadian dan kebutuhan umat saat itu. Titik mulanya adalah tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, saat wahyu pertama turun, saat wahyu Iqra bergema membelah sunyinya malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Artinya demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Bertemunya dua pasukan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan. Hadirin rahimakumullah, mari kita luruskan keyakinan kita. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, dan dia bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan huruf dan dengan suara yang bisa didengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Keyakinan ini penting karena jika Al-Quran dianggap makhluk, maka ia bisa usang, bisa salah, bisa digantikan. Namun karena ia adalah kalamullah, maka ia bersifat mulia dan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Menghormati Al-Quran bukan bentuk penghormatan kita. Menghormati Al-Quran adalah bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta yang mengucapkannya. Sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala, lihatlah bagaimana generasi terbaik umat ini memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka tidak sekedar membacanya, mereka hidup bersamanya. Al-Imam Az-Zuhri, guru Imam Malik, berkata, jika Ramadan tiba, kegiatan utama hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makan orang miskin. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat yang masyhur sebagaimana dicatat oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan Ramadan. Beliau membacanya dalam salat dan di luar salat dengan tadabbur yang mendalam. Bahkan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 33 kali dalam sebulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang sibuk, namun mereka menjadikan Al-Quran sebagai prioritas, bukan sisa-sisa waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah, kini kita berada di pertengahan Ramadan. Inilah fase yang krusial. Biasanya grafik semangat ibadah manusia mulai menurun. Masjid mulai sepi, shop mulai maju, dan perhatian mulai teralihkan pada urusan dapur, pakaian baru, dan rencana mudik. Sadarlah wahai hamba Allah, sesungguhnya nilai sebuah amal sangat ditentukan oleh akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa jenuhnya. Barang siapa yang masa jenuhnya tetap berada di atas sunnahku, maka dia telah beruntung. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan biarkan virus futur, virus jenuh menghinggapi hati kita. Ingatlah, sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir, malam-malam yang di dalamnya terdapat mutiara yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, yaitu Lailatul Qadar. Jika kita mulai lelah, ingatlah betapa singkatnya Ramadan ini. Hanya 30 hari dalam setahun. Apakah kita tega membiarkan bulan turunnya Al-Quran berlalu begitu saja tanpa ada satupun perubahan dalam akhlak dan interaksi kita dengan kitabnya? Marilah kita bertekad, jangan biarkan satu malam pun lewat tanpa membaca Al-Quran. Jangan biarkan satu subuh pun lewat tanpa sedekah. Dan jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa doa agar kita diistiqomahkan sampai hari raya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'alimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.